Guys, kita udah ada di kursinya biasa duduk. Pak D duduk di sini. Nyaman ya Pak D ya? Di sini anginnya semeriwing, apa sih bahasa Jawanya Pak D? Semeriwing. Iya. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Pak D ya. Pak D, mobil sebanyak ini itu koleksi mulai kapan Pak D? Saya itu mengumpulkan yang jelas sejak 2000-an ya. Oh iya, 2000-an tadi udah ngobrol ya. Jadi sebelum itu saya itu kan kerja boro-boro punya mobil, motor mertua yang pernah saya cerita lah. Terus mulai sedikit-sedikit saya nabung, ada aja yang ngasih. Saya juga pernah dikasih, saya pernah beli. Tapi kan irama hidup itu tidak selalu lurus. Kadang harus belok ke kiri dan ke kanan. Belok ke kirinya pada saat kita sakit, belok ke kanannya pada saat kita seneng dapat hadiah mobil misalnya gitu. Jadi mulai tahun-tahun 2000-an? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak D. Tadi kan kalau kita lagi syuting ada salah satu tim nge-live nih Pak D. Ada pertanyaan katanya, kenapa Pak D sukanya Mazda? Itu kan Mazdanya banyak tuh. Kenapa suka Mazda Pak D? Jadi cerita dari awal, ibu saya hamil saya, mau melahirkan saya, bapak saya punya Mazda. Itu mau berangkat ke rumah sakit tuh nyari kunci, bapak saya itu lupa naruh di mana. Sehingga kalau orang hamil itu apa? Bukaan. Nah, begitu kuncinya ketemu, masuk rumah sakit saya sudah oe-oe. Oh, jadi brojolnya di Mazda. Ya, mungkin pembukaannya di Mazda. Pembukaannya di Mazda. Nah, aduh, aku jadi ngebayangin Pak D. Sakit perut di Mazda, terus begitu keluar. Sebentar. Udah keluar gitu? Emang sudah pernah hamil? Ya udah dong Pak D. Aku seorang ibu. Bercanda ya Mbak? Harus selalu bercanda di saat seperti ini. Iya dong. Jadi emang kelihatannya masih SMA? Kayaknya malah SMA kelas 1 loh. Waduh, terima kasih Pak D. Nanti oleh-olehnya aku banyakin lagi. Oke, terus abis brojolnya di dalam Mazda maksudnya apa? Saya belum tanya ibu saya, nanti saya tanya ibu saya sesungguhnya. Saya hanya waktu itu cerita kenapa bapak saya punya Mazda. Jadi bapak saya itu punya Mazda karena eyang saya itu pengusaha batik, punya toko di Pasar Klewer. Ini mobil kecil tapi isinya banyak. Bisa untuk kalau dulu jualan batik itu kan per kodi. Jadi ada berapa kodi? 10 kodi. Nah, misalnya gitu. Nah, plus bapak saya pernah bawa ibu saya dari Solo ke Jakarta naik Mazda Kota. Ya kan, itu bapak saya. Jadi ingatan saya Mazda dan Mazda. Oke, kayak udah bawaan orok berarti ya. SMA kelas 2, kelas 3. Saya itu pengen yang namanya sepeda motor. Kalau zaman dulu kan waktu top-topnya Ali Topan anak jalanan itu, trail. Wah, pengen. Itu motor trail ya? Ya, pengen. Terus pengen lagi Honda C70 misalnya gitu. Tapi bapak saya itu hanya memberi saya sepeda punik. Sepeda? Punik. Disebut sepeda ontel bukan sih? Ya, betul. Sepeda ontel. Oh, Nah, jadi ini milik Pak DB juga nih? Milik sepeda-sepeda. saya semua. Yang terakhir saya diberi oleh Ibu Heti, pemiliknya Prodia. Nah, itu belum pernah dipakai, hadiah ulang tahun 17 tahunnya Tante Bu Heti ini diberi sama neneknya. Wow. Gazelle. Wah, ini sudah ditawar mahal yang enggak saya jual. Tapi masih bisa dipakai nih Pak D? Harus ganti ban ya. Iya, ganti bannya aja ya. Kalau itunya masih bisa dipakai loh. Balik ke topik Mazda. Oke. Akhirnya saya dikasih bapak saya itu sepeda punik, saya tuker Mazda, Mbak. Jadi dijual dulu? Saya masih ingat namanya Pak Marlis. Nah, itu tiap kali saya lewat itu mobilnya Mazda biru tua. Nah, terus Pak, boleh nggak Mazdanya saya tuker sepeda? Saya masih ingat juga, saya tambah uang 60.000. Saya beli itu. Nah, dari situ
SMA kelas 3, wah saya udah keren dong. Yang lain naik motor, saya naik Mazda. Walaupun banyak yang naik DX, naik apa Corolla, Toyota Corolla 73 banyak. Kijang, nah, itu banyak. Tapi saya bangga itu. Nah, saya mau kuliah, saya jual. Uangnya saya masih ingat, saya jual 900, uang kuliah, masuk kuliah Akademi Teknologi Warga jurusan elektronika itu 600.000. Sisa 300 saya beliin motor. Nah, sampai hari ini Pak DB udah punya berapa Mazda Pak, dan tipenya apa? Sama, Mazda B600. Oh, B600. Ini semua B600 nih. B600 beda, ada paling beda tahun. Dan ada satu mesin Kijang, satu mesin Daihatsu, satu mesin Suzuki K6 Turbo, yang lain mesin asli semua. Ini beda nggak sih? Apa cuma beda catnya aja yang ini sama yang sebelah-sebelahnya? Semua sama, beda Semua sama warnanya. Beda warna ya? Beda warna. Ada yang berkata biru telur asin, ada yang berkata hijau telur asin. Iya, kalau saya hijau telur asin. Ya. Lebih ke hijau ya. Ya, hijau telur asin lah. Saya agak santai dikit ya Mbak. Ya, boleh. Kita santai aja kok Pak De. Orang tua pinggangnya. Ya. Jadi ini tipenya semuanya B600 ya? Ini tahun berapa Pak DB? Tahun 1965, 63, 64. Oke. Mazda itu digunakan dulu waktu presiden kita Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama. Biasanya dipakai di Seknek. Oh, dulu dipakai ini pemerintahan ya? Ya, Oke. Makanya yang 63 ada itu yang betul-betul saya kemarin dapat dari anaknya anggota DPR RI gotong royong zamannya Pak Soekarno, presiden pertama. Oke. Aku lihat di belakang sini Pak De ada punya ada gambar sama Citroen 2 CV juga ya Pak De ya? Betul. Itu ada cerita tentang Citroen 2 CV Pak De? Ada. Jadi tepatnya 2010-an ya. Nah, itu saya baru seneng Citroen. Oh, bacanya Citroen. Ya, Citroen. Oh, Citroen guys, bukan Citroen. Dayen. Citroen Dayen. Atau bahasa Indonesianya atau bahasanya di Solo itu Citroen Dayen, Citroen Diana. Pas toh sama istri saya namanya Diana. Oke. Nah, cerita masalah Citroen, saya baru seneng-senengnya itu. Saya antar istri saya, pacar saya waktu itu kan pacar ya, di kuliah di UGM itu ada salah satu dosennya Profesor Dr. Damarjati Supanjar. Itu punya Citroen Dayen. Jadi saya ngantar kuliah itu putih. Hari Senin itu misalnya, hari Sabtunya ngantar merah. Walah, saya ya cerita istri saya, bagus itu. Nanti kalau saya kelak menjadi suamimu yang kamu cintai dan kamu kasih, ya biasa dulu kan penggombalisasi, akan saya belikan. Pas hari ulang tahun istri saya, teman saya Jensen Surabaya Malang telepon, Pak De, Citroen saya mau saya jual. Wah, langsung saya beli itu yang hijau itu. Oh. Saya beli buat hadiah ulang tahun istri saya. Lah kok dari 1, 2, 3, wah Citroen saya banyak akhirnya. Termasuk pada saat kalau lebaran kan saya pulang ke Solo. Karena bapak saya itu anak tunggal, yang saya itu paling tua, jadi dituakan lah ya itu. Pasti kumpul di rumah saya. Nah, teman saya berkata, saya punya mobil, saya punya pandangan mobil VW Cili, VW kecil. Wah, anak saya yang kecil itu 2 CV ya, kita tengok. Akhirnya kita tengok, bener 2 CV. Kalau Mas Dayang ini ada berapa semuanya Pak De? Saya nggak pernah ngitung, tapi lebih dari 12, harusnya lebih dari 12. Ada yang paling Pak De sayang nggak di antara 12 ini? Ada. Ada? Oh, ada? Ada, karena anak saya sudah mewanti-wanti nggak boleh dijual. Oh, yang mana Pak De? Yang ini,
paling ujung ini. Oh, ini. Ya, itu tidak boleh dijual ya, jangan dijual, aku seneng. Ya monggo, saya bilang, asal kamu nanti kamu rawat. Tadi aku lihat Pak DB ada di mobil-mobil tuh ada tulisan Eyang Citroen. Apa yang membuat DB dipanggil Eyang Citroen? Karena aku di luar juga ada yang ngomong Mbah Citroen, Eyang Citroen. Nggak taunya tuh ternyata Pak DB gitu. Nah, jadi 2010 saya itu mulai main Citroen yang saya tadi cerita. Ya. Yang bantu saya itu ketuanya CCI, Citroen Club Indonesia, Oke. Mas Aan, Pak Angki. Jadi mungkin mereka sudah banyak, tapi belum rame. Belum rame. Karena belum ada yang meramaikan lah ya. Nah, begitu saya punya banyak, saya kumpulkan, saya adakan misalnya pertemuan kalau bahasa sekarang gathering lah ya. Gathering. Foto-foto gitu. Nah, ada salah stasiun TV ya. Stasiun TV di Indonesia, kita bikin nyuting saya. Syuting selesai, bingung, Pak, dikasih judul apa ya? Diberi judul apa ya? Saya bingung. Nah, terus saya bergurau. Lah ini kan baru geger yang subur, yang waktu itu kan istrinya banyak, yang subur, yang geger, sempat geger itu. Nah, kalau saya kan yang Citroennya banyak, ya udah yang Citroen. Oh, gitu. Terjadilah yang Citroen. Wah, mulai itu istilahnya semua ikut main Citroen. Banyak banget sampai hari ini. Lah, karena sudah banyak ya saya tiarap dulu toh, Mbak. Bertapa dulu toh. Regenerasi ya. Bertapa dulu. Bertapa. Tapi suatu saat akan keluar lagi. Tapi masih banyak ya Citroennya Pak DB ya. Ada berapa Citroennya di sini Pak DB? Kurang lebih 11 ya. 11. Iya. Warnanya bagus-bagus. Apa zaman dulunya memang warnanya Citroen itu warna-warni gitu Pak D? Ya. Pastel, ada warna pastel. Jadi dari pabrik selalu biru, hijau, putih. Oke. Ya itu pasti ya, itu pasti. Tapi karena berkembangnya zaman, sekarang kan orang buat cat itu bagus ya, mobil. Lah, seni itu berbeda. Kalau saya mobil kecil jangan diberi warna gelap. Betul. Jadi kelihatan kecil ya. Iya, jadi kelihatan makin kecil ya. Banyak orang nggak memahami itu. Oke. Kalau dari pertama kali masuk aku ada sedikit mau nanya dari tadi, tapi kayaknya sekarang aja aku nanya. Ini dari velg-velg yang kelihatannya udah usang banget nih Pak DB, sama yang tadi di sana itu ada velg-velg yang kayaknya masih bagus. Ini koleksi aja atau memang disiapkan untuk reparasi atau gimana? Saya ngumpulkan velg ini gini. Dulu saya tuh suka ke pasar loak, ke pasar apa namanya? Secondary ya, gitu. Ya, jadi istilahnya pemulung itu kan nemu dari rumahnya Mbak Melan, nemu di jalan atau beli dari rumahnya Bapak Mbak Melan. Akhirnya dijuallah di pasar, namanya pasar loak atau pasar penada-penada gitu ya? Bukan, kalau penada kan konotasinya beda. Oh gitu. Jadi pasar barang antik. Pasar barang antik. Oh kayak di Surabaya, Jalan Surabaya gitu. Ya, betul kayak Jalan Surabaya iya. gitu. Yeah. Tapi ada yang jual lampu, ada yang jual velg, ada yang jual wheel dog, namanya ini wheel dog. Saya suka, saya kumpulkan, saya beli. Pak D, ada yang tanya lagi Pak D. Masalah mesin Pak D, ngakalinnya gimana kalau ada masalah Pak D, yang Mazda ini nih? Saya alirannya aliran originali. Yes. Jadi dan saya tidak pernah berkata tidak bisa dan tidak tahu. Harus bisa dan harus tahu. Wow, keren banget. Oke, menarik nih. Ya. Terus? Seperti kemarin, metal duduk tidak ada yang jual. Saya minta tolong Pak Richard, Karya Wisesa, tolong buatkan. Bisa. Jadi berbanggalah dengan Indonesia. Karena di Indonesia semua ada, semua bisa. Yes. Semua ada, semua bisa ya. Terutama di zaman internet. Betul. Jadi kalau misalnya jangan disalahgunakan. Seperti apa contohnya? Ya itu tadi, kalau buat sesuatu barang semua bisa. Tapi jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, gitu. Betul itu. Ya. Betul. Pak D, boleh nggak sih kalau aku cobain Pak D yang Mazda ini yang paling Pak D sayang nih?
Aku mau Boleh. bawa sebentar. Tapi harus pengawalan pemiliknya. Oh iya pasti itu, pasti. Dan Silakan. aku mau ngebayangin mau berimajinasi pada saat ibunya Pak D mau melahirkan waktu itu. Kayaknya nggak bisa nih. Oke, nanti kita jalan-jalan ya Pak D ya, boleh ya? Monggo, monggo. Oke guys, kita balik lagi sebentar lagi. Jalan-jalan bersama Pak D Budiono pakai Mazda Pak D. Let's ride. Lupa dibanting lagi. Aduh. Harusnya kelek aja ya, Pak De. Iya. Maaf. Mobil antik itu cukup begini aja nutup, Pak. Iya, nah gitu guys. Maaf ya Pak De, udah banting-banting. Kalau ditanya, kenapa saya seneng Mazda waktu pacaran? Jaraknya ini deket. Ini loh, Deket jaraknya banget ini ya. loh, deket. Oh, pantesan.